Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arhadi, NIM 2010 204058 dari lokal 3B Tadris Biologi. Dosen pembimbing Hendra Laderman SSI MPD. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan ekosistem terestrial 1. Yang pertama, lingkungan darat. Lingkungan darat adalah ekosistem lingkungan fisiknya berupa daratan. Maka dari itu, daratan inilah menjadi ciri-ciri utama dari ekosistem ini. Di lingkungan darat terbagi beberapa jenis ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis, yaitu hutan yang memiliki curah hujan 200 sampai 225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak. Tinggi pepohonan utama antara 20 sampai 40 meter. Cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat sehingga membentuk tudung atau kanopi. Terdapat tanaman khas yaitu liana yang disebut dengan rotan dan anggrek. Hewan yang hidup di hutan hujan tropis antara lain kera, burung, badak, dan babi. Selanjutnya, ekosistem sabana. Terdapat di wilayah dengan curah hujan 40 sampai 60 inci per tahun. Sabana yang terluas di dunia terdapat di Afrika. Namun di Australia juga terdapat sabana yang luas. Hewan yang biasa hidup di sabana yaitu seperti singa, rusa, dan lain-lain. Selanjutnya, ekosistem padang rumput. Pada ekosistem padang rumput, curah hujan kurang lebih dari 25 sampai 30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur. Porositas peresapan air yang sangat tinggi dan drainase aliran air yang cepat. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan ternak atau herba dan rumput yang keduanya tergantung pada kelembapan. Hewan antara lainnya yaitu bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan juga ular. Selanjutnya, ekosistem pada gurun atau sering disebut dengan padang pasir. Pasir gersang dan curah hujan rendah 25 cm per tahun. Perbedaan suhu di antara siang dan malam sangatlah besar. Tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Di gurun dijumpai pula tumbuhan menahun, berdaun seperti duri, contohnya kaktus, atau tak berdaun, dan memiliki akar panjang, serta mempunyai jaringan untuk penyimpanan air. Selanjutnya adalah ekosistem hutan gugur. Curah hujan yang merata sepanjang tahun, jenis pohon sedikit 10 sampai 20 dan terlalu rapat. Hewan terdapat di hutan gugur antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatu, dan rakun sebangsa luwak. Ekosistem hutan gugur ini tidak ada di wilayah tropis, misalnya di Indonesia, itu tidak ada. Selanjutnya, ekosistem taiga. Ekosistem taiga memiliki suhu di musim dingin yang relatif rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas suatu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewan antara lainnya
mose, burung hitam, ajak, dan burung-burung yang berimigrasi ke selatan pada musim gugur. Yaitu selanjutnya ekosistem tundra. Terdapat di belahan bumi sebelah utara di lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak gunung tertinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Pada umumnya tumbuhan mampu beradaptasi dengan keadaan dingin. Selanjutnya ekosistem karst. Tanahnya kurang subur untuk pertanian, sensitif terhadap erosi, mudah longsor, bersifat rentan dengan pori-pori aerasi yang rendah, gaya permeabilitas dan lamban dan didominasi oleh pori-pori mikro. Ekosistem karst mengalami keunikan tersendiri dengan keragaman aspek biotis yang tidak dijumpai di ekosistem lainnya. Selanjutnya adalah biota darat dan biografi. Evaluasi yang terjadi di ekosistem darat adalah perkembangan kategori taksonomi, tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Sekarang ini tumbuhan berbiji, serangga, vertebrata, berdarah panas dominan di darat, termasuk di dalamnya manusia, yang dari tahun ke tahun berpengaruh besar pada biosfer, khususnya pada ekosistem darat. Termasuk mikroorganisme seperti bakteria, jamur, dan protozoa tetap berperan seperti pada ekosistem lainnya. Tiap kontinental cenderung memiliki flora dan fauna yang khusus dan di kepulauan sering kali berbeda dengan yang di daratan atau disebut dengan kontinental. Selanjutnya, Alfred Russel Wallace yang pertama kali menyadari bahwa adanya daerah-daerah biografi. Terdapat 6 daerah geografi pada setiap wilayah memiliki perbedaan dan keseragaman tertentu yang unik. Daerah biogeografi tersebut adalah Australia, Oriental Otipia, Neotropika, Palearktik, dan Nearktik. Fauna di daerah Palearktik dan Nearktik relatif serupa. Maka kedua daerah biogeografi ini digabung menjadi holotrik. Komponen yang menentukan organisme apa yang dapat hidup di suatu daerah adalah yang pertama adalah kelembaban. Kelembaban ini juga tergantung pada cahaya matahari dan temperatur. Yang kedua yaitu curah hujan yang banyak diperlukan untuk mendukung pertumbuhan pohon-pohon yang sangat besar. Struktur komunitas darat. Komunitas darat dapat diklasifikasikan berdasarkan Nisei, yaitu autotrof dan heterotrof. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.